Sebelum mengarah ke videonya, saya ingin mengingatkan kepada kamu bahwa video kali ini mungkin akan sangat panjang. Maka dari itu bersantailah, karena dalam video ini saya sudah mengumpulkan 25 kelebihan yang dimiliki oleh seorang penyendiri. Yang tentu saja saya himpun dari beberapa penelitian yang saya lakukan secara pribadi dan juga beberapa pengalaman yang sudah saya lalui sebagai seorang penyendiri. Semoga saja setelah menonton video ini kamu bisa lebih bahagia, lebih tenang, dan bisa lebih menghargai diri kamu yang penyendiri ini. Jadi kita langsung saja ke kelebihan yang pertama. Kelebihan yang pertama yang dimiliki oleh seorang penyendiri tentu saja adalah sebuah kemandirian yang sangat tinggi. Orang penyendiri sangatlah mandiri, karena kecenderungan mereka untuk selalu menyendiri membuat mereka diharuskan untuk menghadapi semua masalah yang mereka miliki secara mandiri. Karena kecenderungan mereka untuk menyendiri ini sebenarnya membuat mereka itu memiliki perasaan sungkan yang sangat tinggi terhadap orang lain. Mereka akan menjaga jarak dan tidak terlalu mempercayai orang lain, sehingga kalau ada masalah mereka juga akan memilih untuk menyelesaikannya secara pribadi. Kecenderungan ini juga muncul karena orang yang penyendiri itu cenderung untuk tidak ingin membuat orang terbebani oleh keberadaan mereka atau oleh masalah-masalah yang mereka alami dalam hidup mereka. Itulah kenapa mereka menjadi sangat mandiri. Masalah saja mereka hadapi dengan sendirian. Apalagi kalau hanya untuk mengurus diri mereka sendiri. Tentu saja itu akan menjadi perkara yang mudah dan tidak terlalu merepotkan bagi mereka. Kelebihan nomor 2 adalah kekuatan emosional. Seorang penyendiri cenderung untuk memiliki emosi yang sangat stabil dan sangat kuat jika dibandingkan dengan orang yang selalu butuh orang lain untuk mengelilingi mereka. Karena seperti yang dikatakan tadi, seorang penyendiri selalu menghadapi masalahnya sendiri. Dan kadang, kalaupun ada masalah, mereka tidak ingin menceritakannya kepada teman yang mereka kenal. Justru teman mereka lah yang cenderung untuk curhat tentang masalah yang mereka alami. Karena orang-orang di sekitar mereka cenderung untuk merasa lebih aman dan merasa bahwa seorang penyendiri yang mereka kenal ini adalah orang yang kuat dan terlihat seperti tidak memiliki masalah apa-apa. Tapi sebenarnya mungkin masalah dari seorang penyendiri ini lebih berat daripada masalah yang dialami oleh teman mereka. Namun mereka pandai untuk menyembunyikannya. Alhasil mereka lah yang menjadi sumber solusi bagi permasalahan yang dialami oleh lingkungan sekitar mereka. Sumber kekuatan emosional juga bisa muncul karena seorang penyendiri ini selalu memilih untuk menghindari interaksi sosial yang terlalu banyak. Alhasil mereka lebih banyak hidup dalam diri mereka, yang mana mereka akan cenderung untuk merenung lebih banyak dan berpikir lebih banyak. Proses inilah yang bisa membuat seorang penyendiri itu menjadi orang yang lebih bijaksana dan kuat secara emosional karena semuanya ditanggung sendiri dan pemikiran mereka juga lebih mendalam daripada orang secara umumnya. Kelebihan yang ketiga yang dimiliki oleh seorang penyendiri itu adalah kesadaran diri yang sangat tinggi. Seorang penyendiri sebenarnya menghadapi sesuatu yang sangat kuat, yang jauh lebih kuat daripada yang dihadapi oleh orang secara umumnya, yaitu adalah diri mereka sendiri. Karena saat seseorang sendirian, orang tersebut akan cenderung untuk melakukan dua hal. Entah itu hal negatif ataupun hal positif. Maka dari itu, untuk bisa mengarahkan diri untuk melakukan hal positif secara terus-menerus, di mana kita harus sendirian, diperlukan kesadaran diri yang sangat tinggi. Karena kalau kesadaran diri itu kurang,
kita pasti terjerumus pada hal-hal yang tidak benar. Karena musuh terbesar dari manusia adalah diri mereka sendiri. Sumber berikutnya yang bisa membuat seorang penyendiri memiliki kesadaran diri yang sangat tinggi adalah karena kesendirian itu selalu dibarengi dengan pemikiran dan perenungan yang dalam. Tentu saja saat seseorang itu sendirian, mereka itu cenderung untuk memikirkan masalah, solusi dari masalah, kenapa mereka bisa ada di dunia, dan apa tujuan dari kehidupan di dunia ini. Hal-hal tersebut bisa menjadi landasan dari kesibukan pikiran yang dilakukan dan dialami oleh seorang penyendiri. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa seorang penyendiri adalah orang yang sangat terjebak dengan pikiran mereka. Mereka hidup dalam dunia mereka sendiri dan hidup dalam imajinasi mereka sendiri. Kelebihan nomor 4 yang dimiliki oleh seorang penyendiri adalah mereka itu sangatlah setia. Beberapa ciri-ciri yang bisa menyebabkan hal ini adalah yaitu kecenderungan seorang penyendiri untuk sulit sekali percaya terhadap orang lain. Kemudian berikutnya adalah kecenderungan mereka untuk selalu memasang tembok dan sungkan untuk lebih dekat atau terlalu dekat terhadap orang lain. Dan berikutnya adalah karena mereka selalu tidak membutuhkan orang lain melebihi diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka itu cukup skeptis terhadap orang-orang yang mendekati mereka. Mereka selalu berpikir kenapa orang berbuat baik kepada mereka dan apa alasan dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri mereka. Maka dari itu, coba kamu bayangkan jika seorang penyendiri yang tidak percaya dengan orang lain, cenderung untuk menyelesaikan semua masalahnya sendiri, bertemu dengan seseorang yang mereka cintai, dan ternyata orang tersebut juga mencintai mereka, tentu saja dengan taraf pemikiran yang lebih dalam daripada hubungan biasanya. Tentu saja mereka tidak akan mudah berpaling dari orang tersebut. Karena menemukan satu orang untuk dicintai saja sudah sangat sulit. Apalagi untuk menemukan seseorang yang benar-benar paham apa yang mereka pikirkan dan kenapa mereka melakukan sebuah tindakan. Maka dari itu, seorang penyendiri itu bisa jadi sangat setia terhadap pasangannya. Kelebihan yang berikutnya itu adalah mereka itu adalah orang yang berpemikiran terbuka. Jika kamu yang mendengarkan suara saya ini adalah bukan seorang penyendiri, kamu bisa melihat teman kamu yang merupakan seorang penyendiri di lingkungan kamu. Saya bisa memastikan kalau dia menyendiri karena keinginan dia sendiri dan bukan karena penyakit sosial atau trauma-trauma di masa lalu. Dia pasti memiliki kecerdasan yang paling tinggi dalam lingkungan pergaulan kamu. Karena ketahuilah, seorang penyendiri adalah orang yang sangat cerdas dan orang yang berpemikiran terbuka. Itu didasari karena mereka selalu terjebak dalam pikiran mereka. Karena tidak ada stimulasi yang lebih kuat daripada pemikiran, logika, bahkan dialektika saat seseorang itu sedang sendirian. Jadi jangan sampai kamu terjebak dalam sebuah debat dengan orang yang cenderung untuk suka menyendiri. Karena kamu tidak akan menang. Mereka itu memiliki ilmu yang jauh lebih banyak daripada kita yang bukan seorang penyendiri. Mungkin kamu akan berkata bahwa orang yang bukan penyendiri bisa mendapatkan ilmu dengan berdiskusi. Tapi ketahuilah, ilmu dalam sebuah diskusi di taraf lingkungan kita saat ini jauh lebih rendah dibandingkan saat kita membaca buku yang notabene sering dilakukan oleh seorang penyendiri.
Karena ada 3 kemungkinan kegiatan yang biasa dilakukan oleh mereka yang suka menyendiri. Yang pertama adalah melakukan hobi mereka. Yang kedua itu adalah belajar, membaca buku atau dengan cara yang lainnya. Dan yang ketiga itu adalah merenungi keberadaan semesta, bahkan keberadaan diri mereka sendiri. Kelebihan nomor 7 ini adalah seorang penyendiri itu cenderung untuk memiliki hati yang baik. Saya tahu sekarang kamu sedang berpikir dan menganggap kalau saya sebenarnya salah. Karena kebaikan itu belum tentu hanya dimiliki oleh seorang penyendiri. Karena di luar sana banyak sekali penyendiri yang berkepribadian seperti psikopat dan sebagainya. Namun ketahuilah, peluang untuk menjadi orang baik dari seorang penyendiri itu justru sangat besar. Ada berbagai alasan yang bisa mendasari pemikiran ini. Yang pertama adalah karena seorang penyendiri biasanya susah sekali untuk bisa nyambung dengan orang lain. Mereka cenderung memiliki sifat yang sangat sungkan terhadap orang di sekitaran mereka. Maka dari itu mereka cenderung untuk menghindari sebuah situasi di mana mereka bisa melukai orang lain dan bisa menyakiti perasaan orang lain. Alasan kedua adalah karena seorang penyendiri itu susah sekali untuk dekat ataupun berteman dengan orang lain. Maka dari itu saat mereka memiliki seorang teman, mereka cenderung untuk menjadi orang yang sangat setia dan tidak mau melukai teman mereka tersebut. Karena mereka paham seberapa sakitnya kesepian dan seberapa susahnya untuk bisa dekat dengan seseorang. Hal inilah yang membuat mereka cenderung untuk menjadi atau memilih untuk menjadi orang baik daripada menyakiti orang lain. Karena ada terlalu banyak hal yang harus mereka lakukan saat sendiri, mereka tidak ingin teralihkan oleh pikiran di mana mereka harus memikirkan perasaan orang lain karena sudah terlanjur melukai perasaan orang tersebut. Kelebihan nomor 8 dari seorang penyendiri adalah mereka itu sangatlah progresif atau sangat menghargai waktu. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang penyendiri. Dan semua dari mereka itu cenderung untuk memilih untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Malah terkadang mereka terlihat seperti terlalu perhitungan terhadap waktu dan tindakan dan hasil yang bisa mereka dapatkan dalam memanfaatkan waktu tersebut. Ini sebenarnya terjadi karena mereka itu tidak ingin menyanyiakan waktu karena ada banyak hal yang bisa kita raih, yang bisa kita perjuangkan dari waktu yang kita miliki yang sangat berharga ini. Maka jangan heran jika nanti kamu melihat seorang penyendiri begitu terjebak dalam sebuah kegiatan dan tiba-tiba keluar dengan sebuah produk seperti tulisan, lukisan, atau apapun itu yang sedang mereka perjuangkan dalam hidup mereka. Kelebihan nomor 9 yang dimiliki oleh seorang penyendiri itu adalah ketenangan diri yang sangat tinggi. Ya, seorang penyendiri biasanya rata-rata adalah orang yang memiliki sifat yang sangat tenang. Terlepas dari berbagai masalah yang mereka alami, mereka akan cenderung untuk terlihat biasa-biasa saja. Alasannya ada berbagai macam. Yang pertama, karena mereka itu tidak ingin orang lain merasa mereka itu adalah orang yang lemah. Kedua, karena mereka itu tidak ingin orang lain terbebani dari perubahan sikap yang mereka tiba-tiba lakukan. Yang ketiga, karena mereka memang sudah terbiasa melalui semua masalah sendiri, jadi mereka sudah kebal dari masalah-masalah lain yang sebenarnya tidak separah dari masalah yang sudah mereka alami selama ini.
Makanya mereka terlihat sangat tenang. Dan alasan yang keempat adalah karena mereka cenderung untuk memilih untuk mencari solusi dan memikirkan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka alami daripada meratapi masalah itu terlalu jauh atau memunculkan ekspresi emosi yang terlalu berlebihan terhadap situasi yang mereka alami. Kelebihan nomor 10 yang dimiliki oleh seorang penyendiri adalah mereka susah sekali merasakan kesepian. Mungkin kamu akan berkata bahwa justru orang yang suka menyendiri akan memiliki tingkat kemungkinan untuk merasa kesepian lebih tinggi daripada orang yang terjebak dalam keramaian. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tingkatnya itu tetap sama. Hanya saja jenisnya yang berbeda. Stimulasi yang dibutuhkan oleh seorang penyendiri itu selalu bergelut dengan ide, tindakan, kreativitas, dan pencapaian-pencapaian, target dan tujuan-tujuan dalam diri mereka. Mereka akan cenderung untuk menjauhi masyarakat dan terjebak dengan sebuah proyek, entah itu berbentuk karya seni, tulisan, ataupun mungkin membuat video YouTube. Dan tidak akan ada habisnya jika kita membahas pilihan kegiatan atau pilihan tindakan yang bisa mereka lakukan dan akan mereka lakukan saat mereka itu sedang sendirian. Stimulasi-stimulasi inilah yang membuat mereka selalu merasa ramai dan cukup dengan diri mereka sendiri. Bahkan mungkin jika dibandingkan dengan stimulasi yang didapatkan dalam lingkungan sosial, stimulasi yang mereka dapatkan saat sendiri akan jauh lebih memuaskan diri mereka daripada lingkungan sosial yang terlalu banyak topeng, terlalu banyak sandiwara, dan sedikit perkembangan. Kelebihan nomor 11 dari seorang penyendiri adalah mereka itu sangat progresif. Coba kamu tanya teman kamu yang merupakan seorang penyendiri tentang apa yang sedang mereka geluti saat ini dan apa yang mereka anggap penting dalam kehidupan mereka. Kamu yang bukan penyendiri pasti akan merasa takjub, heran, bahkan cenderung untuk merasa aneh. Kenapa seseorang bisa memetakan kehidupan mereka sedetail itu dan bisa sekeras itu terhadap diri mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Ya begitulah seorang penyendiri. Tidak boleh ada waktu yang terbuang secara percuma dan tidak boleh ada tindakan yang dilakukan tanpa tujuan yang jelas. Semua harus terarah pada satu tujuan sehingga kita paham apa yang kita butuhkan untuk mengarah ke tujuan tersebut. Dan setelah kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan seorang penyendiri sangat paham akan hal itu. Kelebihan nomor 12 adalah kreativitas yang sangat tinggi. Seorang penyendiri itu biasanya adalah orang yang kreatif. Ya, karena dunia kreatif itu selalu membutuhkan kesendirian. Dengan kata lain, orang yang sendiri pasti memiliki kecenderungan untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau dunia kreatif itu selalu mengharuskan seseorang untuk sendirian. Itu karena kreativitas membutuhkan fokus yang sangat tinggi. Kreativitas membutuhkan dialog dengan diri sendiri dan dialog yang mendalam dengan pekerjaan yang dilakukan. Coba kamu lihat, seorang penulis akan cenderung untuk bisa menghasilkan karya yang hebat saat mereka sendirian. Dan seorang pelukis membutuhkan ketenangan yang tinggi untuk bisa menggoreskan kanvas mereka dengan sempurna. Itulah kenapa seorang kreatif selalu menyendiri dan seorang penyendiri selalu kreatif. Kelebihan nomor 13 adalah seorang penyendiri itu cenderung untuk menyukai kebebasan. Seperti yang kita sampaikan tadi, orang penyendiri itu
cenderung untuk memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Dan seseorang yang memiliki kreativitas yang tinggi selalu mencintai kebebasan dalam bertindak dan dalam berpikir. Karena kalau ada batasan dalam berpikir tentang sesuatu yang mereka geluti, pasti mereka tidak akan menjadi orang yang kreatif. Contoh sederhana untuk menjabarkan seberapa sukanya mereka dengan kebebasan dalam berpikir, yaitu di mana saat mereka sedang menggeluti sebuah proyek, dan tentu saja mereka paham aturan-aturan yang perlu mereka lakukan untuk membuat proyek tersebut. Mereka pasti akan mencoba berbagai cara, berbagai eksperimen terhadap aturan tersebut, dan mereka akan menerobos aturan tersebut dan melanggar apa yang dianggap normal dalam sebuah proyek yang mereka lakukan tersebut. Karena mereka itu cenderung untuk berpikir di luar dari kotak dan mencoba untuk meretas aturan yang membatasi kreativitas mereka. Maka jangan heran jika kamu memiliki kesempatan untuk bekerja bersama seorang penyendiri, entah itu dalam sebuah pekerjaan atau dalam kerja kelompok dalam sekolah kamu atau dalam bangku kuliah kamu. Dan kamu melihat mereka menyelesaikan pekerjaan mereka atau pekerjaan kalian dengan metode yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Kelebihan nomor 14 adalah dalam perencanaan. Seorang penyendiri memiliki kecenderungan untuk sangat terstruktur dalam pemikiran mereka, yang mana bisa membuat mereka menyusun rencana dengan sangat matang. Bahkan mereka bisa menyusun rencana lebih dari rencana B, bahkan sampai rencana C dan rencana D. Kecenderungan menyendiri inilah yang membuat mereka memiliki pemikiran yang sangat terstruktur dan terpetakan dengan sangat jelas. Kecenderungan untuk lebih hidup dalam pikiran mereka membuat mereka menjadi orang yang lebih memiliki mind map dalam pikiran mereka itu lebih terang, dan mereka bisa melihat konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam mengerjakan sesuatu, sehingga mereka bisa paham rencana apa yang terbaik untuk dilakukan nantinya. Kelebihan nomor 15, tentu saja mereka itu selalu cukup dengan diri mereka sendiri. Bahkan kadang mereka terlihat terlalu jauh dari teman dan keluarga mereka sendiri, yang sebenarnya bukanlah hal yang terlalu bagus. Tapi hal ini didasari karena mereka itu selalu cukup dengan diri mereka sendiri, dengan pemikiran mereka sendiri, dan dengan semua hobi dan kegiatan yang bisa mereka lakukan sendirian. Kelebihan nomor 16 adalah mereka itu memiliki kekayaan batin yang cukup tinggi. Kekayaan batin ini mereka dapatkan dari proses perenungan terhadap berbagai hal. Dan proses perenungan selalu menghasilkan hasil yang mengarah kepada kebijaksanaan. Entah itu perenungan terhadap dunia, apalagi perenungan terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, atau perenungan terhadap ke arah mana hidup mereka akan mereka bawa ke depannya. Dengan kata lain, mereka itu akan melakukan introspeksi diri lebih banyak daripada orang yang cenderung untuk menjauhi kesendirian. Dan introspeksi diri adalah sumber terbesar dari kekayaan batin seseorang. Kelebihan nomor 17 adalah seorang penyendiri itu cenderung untuk memiliki ketelitian di atas rata-rata. Kamu akan terkejut jika kamu menceritakan rencana yang kamu ingin lakukan ke depannya, dan mereka justru bisa menebak celah-celah yang akan bisa menjadi sumber kegagalan dari rencana yang kita buat. Mereka akan melihat detail-detail kecil dari semua hal yang
ada di sekitar mereka. Entah itu dari topik yang disampaikan oleh orang lain sekalipun. Bahkan lebih parahnya lagi, saat orang lain bercerita tentang diri mereka sendiri, tentang sebuah rencana yang mereka lakukan, seorang penyendiri justru akan melihat raut wajah dari lawan bicara mereka dan mencoba menerka alasan kenapa mereka menceritakan rencana mereka seperti itu dan bagaimana mereka menceritakan rencana tersebut. Semua tidak luput dari perhatian si penyendiri, karena mereka tahu setiap peristiwa, setiap tindakan pasti memiliki alasan. Sekecil apapun itu, mereka pasti bisa melihat alasan-alasan tersebut. Kelebihan nomor 18 dari seorang penyendiri adalah mereka itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Seperti yang kamu lihat, kebanyakan ilmuwan yang terkenal di dunia ini selalu membutuhkan kesendirian. Karena hanya kesendirianlah yang bisa membuat mereka berpikir lebih jernih, lebih maju, dan lebih tajam terkait apa yang ingin mereka selesaikan. Bahkan orang normal sekalipun, jika mereka ingin berpikir lebih banyak tentang sesuatu, mereka pasti membutuhkan kesendirian untuk melakukan hal tersebut. Karena dalam keramaian, terlalu banyak distraksi, terlalu banyak gangguan. Kelebihan nomor 19 adalah mereka yang suka menyendiri itu biasanya tahu dengan batasan-batasan dalam bergaul, dalam bertindak, dan dalam berpikir. Batasan yang bisa mereka pahami dalam berpikir itu muncul karena mereka melampaui pemahaman dari proses berpikir. Sehingga kalau pemikiran mereka itu terlalu jauh, mereka tahu dampak apa yang bisa muncul terhadap diri mereka sendiri. Begitupun dalam bersosial dengan orang lain. Seorang penyendiri sebenarnya paham bahwa sosial itu adalah hal yang sangat penting. Tapi terlalu berlebihan juga hal itu menjadi sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Karena sesuatu yang berlebihan itu selalu membawa mereka kepada lupanya mereka terhadap apa yang benar-benar penting dan tidak selesainya proyek yang sudah mereka mulai. Dengan kata lain, sumber dari tahu batasan yang dimaksudkan di sini adalah karena seorang penyendiri itu cenderung untuk memiliki kesadaran yang tinggi. Jadi mereka bisa paham kapan harus berhenti untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan kapan untuk beristirahat. Kelebihan nomor 20 dari seorang penyendiri adalah mereka itu berpendirian kuat. Karena seperti yang kita ketahui, mereka itu memiliki kesadaran diri yang sangat tinggi, yang mana membuat mereka itu lebih paham akan apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Intinya, seorang penyendiri cenderung untuk berpikir sebelum bertindak dan analisa yang sangat kuat terhadap apa yang mereka lakukan. Maka dari itu, jika ada seseorang yang mencoba untuk membatalkan sebuah tindakan yang mereka lakukan, mereka hanya akan tersenyum dan terus melakukan hal tersebut. Karena mereka jauh lebih paham kenapa mereka melakukan hal tersebut daripada orang yang hanya komen tidak jelas. Begitupun saat mereka sudah memutuskan sesuatu atau tindakan saat mereka berada dalam sebuah kelompok. Akan sangat susah untuk bisa mengubah pendapat mereka dan pendirian mereka kecuali kamu bisa menyampaikan alasan-alasan yang bersifat logik dan masuk akal bagi si penyendiri ini. Kelebihan nomor 21 adalah mereka itu cenderung untuk bahagia dengan sangat sederhana.
Ini mungkin menjadi kelebihan yang sangat unik, di mana mereka bisa menciptakan kebahagiaan mereka sendiri dengan semua alat yang sudah mereka miliki, semua pemikiran yang sudah mereka miliki, dan semua tujuan dan cita-cita yang sudah ada dalam diri mereka. Dan semua alat yang mereka miliki tersebut sebenarnya sudah lebih dari cukup bagi diri mereka untuk bisa membuat sebuah situasi di mana mereka bisa bahagia. Karena kontrol diri dari seorang penyendiri itu memang sangatlah tinggi, sampai bahkan bisa mengontrol sumber dari kebahagiaan yang mereka miliki. Kelebihan nomor 22 adalah mereka itu tidak terjebak stigma masyarakat. Kamu pasti sering melihat di mana saat seseorang memilih untuk melakukan sesuatu, biasanya didasari dari mengikuti teman atau karena ikut-ikutan dan tidak ingin sendirian. Beberapa keputusan yang diambil oleh seseorang juga seringkali merupakan keputusan yang dipilihkan oleh orang lain terhadap diri mereka. Seperti misalnya saat memilih sebuah jurusan dalam dunia perkuliahan, seseorang cenderung untuk memilih jurusan entah karena mengikuti teman, disuruh orang tua, atau gambaran sukses yang terjebak dari stigma masyarakat atau pandangan masyarakat tentang sukses itu sendiri. Orang pada umumnya juga sangat suka sekali dengan tren masa kini, mengikuti modernisasi, mengikuti gaya berpakaian masa kini, dan mengikuti konsumsi pikiran masa kini. Dan ketahuilah, itu bukanlah bagian dari seorang penyendiri. Seorang penyendiri akan geleng-geleng kepala dan bahkan merasa muak saat melihat orang yang begitu terjebak dengan stigma masyarakat atau pandangan orang lain terhadap mereka. Bahkan sampai mereka memutuskan sesuatu karena bukan dari diri mereka sendiri, tapi karena orang lain memutuskan hal tersebut bagi diri mereka. Itu karena seorang penyendiri adalah orang dengan kesadaran diri yang sangat tinggi dan kecenderungan untuk hidup dalam pikiran mereka lebih banyak daripada orang lain. Dengan kata lain, mereka memiliki prinsip yang sangat kuat terkait cara mereka hidup dan apa yang mereka anggap benar. Maka dari itu, mereka hampir tidak pernah memutuskan sesuatu ataupun tindakan yang didasari oleh pilihan yang dipilihkan oleh orang lain terhadap mereka. Mereka itu adalah orang yang terang, paham kenapa orang melakukan sesuatu terhadap mereka, skeptis terhadap semua hal yang mereka lihat di depan mata mereka, sehingga bagaimana mungkin mereka itu bisa terjebak dengan stigma masyarakat atau hidup dalam prinsip yang diciptakan oleh orang lain untuk diri mereka. Kelebihan nomor 23 adalah kehidupan mereka itu berbeda daripada kehidupan orang normal secara umumnya. Itu karena mereka memilih untuk mengalami hal-hal yang berbeda daripada orang pada umumnya. Itu karena orang yang sangat penyendiri itu paham bahwa apa yang membentuk mereka, yang menciptakan kualitas mereka, dan yang membentuk harga diri mereka adalah konsumsi dari pikiran, batin, maupun makanan. Maka dari itu, seorang penyendiri paham bahwa jika mereka mengonsumsi sesuatu yang berbeda dari orang pada umumnya, mereka akan menjadi orang yang berbeda. Dan mereka juga paham kalau perbedaan akan memunculkan perasaan sepi yang lebih besar daripada orang pada umumnya. Namun mereka juga tahu
kalau stimulasi yang berbeda juga bisa mengatasi perasaan kesepian tersebut. Maka dari itu, hidup mereka itu sedikit berbeda, pemikiran mereka berbeda, dan gaya hidup mereka berbeda. Karena konsumsi yang mereka pilih untuk mereka konsumsi setiap hari dari pikiran mereka dan mental mereka memang berbeda daripada orang pada umumnya. Kelebihan nomor 24 adalah seorang penyendiri cenderung untuk memiliki keberanian yang cukup tinggi. Berpikir saja mereka itu sudah berani untuk melawan arus dan tidak mau terjebak dalam aturan-aturan dari kreativitas mereka. Mereka juga paham dari konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika mereka mengkonsumsi sesuatu yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Tapi mereka tetap memilih untuk melakukan hal tersebut dan mereka siap untuk menanggung risikonya. Maka dari itu, seorang penyendiri cenderung untuk memiliki tingkat keberanian yang cukup tinggi. Bahkan mereka berani untuk bereksperimen terhadap kehidupan mereka sendiri. Kelebihan yang dimiliki oleh seorang penyendiri yang terakhir adalah mereka sangat mencintai diri sendiri. Mungkin sedikit bertolak belakang di mana seorang penyendiri suka bereksperimen terhadap diri mereka sendiri, tapi mereka malah memiliki kecenderungan untuk mencintai diri mereka sendiri. Ketahuilah bahwa alasan dari eksperimen terhadap diri sendiri ini justru muncul dari kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin hidup dalam pemikiran orang lain. Mereka tidak ingin hidup tanpa memahami sebuah konsekuensi dari sebuah tindakan. Mereka tidak ingin hidup tanpa mengerti apa yang orang lain pikirkan. Mereka tidak ingin hidup tanpa memahami dunia yang luas ini dan indah ini. Intinya, mereka melakukan semua itu karena mereka menghargai diri mereka sendiri, karena mereka mencintai diri mereka sendiri, dan mereka tidak ingin menghabiskan waktu secara sia-sia tanpa ada arah yang jelas dan tujuan yang jelas untuk kedepannya. Sekian dulu dari video kali ini. Wassalam.